Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Adi Kurniawan, mahasiswa manajemen yang sedang mengambil mata kuliah Cyber Security Management di kelas MJ805. Eh, di sini saya akan menjawab soal UTS Cyber Security Management dengan soal sebagai berikut. Saat ini banyak UMKM dan startup Indonesia yang mulai mengadopsi sistem digital berbasis cloud, aplikasi daring, hingga integrasi AI sederhana untuk operasional dan pemasaran. Namun, sektor ini juga menjadi target dari serangan cyber seperti phishing, ransomware, pencurian data pelanggan, atau penyalahgunaan AI untuk deepfake dan rekayasa sosial. Di sisi lain, kesadaran akan pentingnya cyber security management masih sangat rendah di sektor ini. Kemudian soal yang pertama adalah identifikasi dan paparkan salah satu kasus nyata di UMKM, startup atau organisasi yang pernah atau berpotensi mengalami ancaman siber. Jelaskan sistem yang digunakan dan kelemahan yang ada. Kedua, berdasarkan kerangka manajemen risiko cyber, lakukan analisis ancaman, kerentanan, dan dampak terhadap bisnis tersebut. Yang ketiga, tawarkan strategi manajemen keamanan siber yang realistis dan sesuai dengan kemampuan organisasi tersebut, bukan solusi enterprise level yang mahal. Dan yang keempat, berikan POV Anda apa tantangan terbesar dalam implementasi keamanan siber di organisasi tersebut dan bagaimana cara mengatasinya secara bertahap. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu, yaitu eh, identifikasi salah satu kasus nyata serangan siber di UMKM atau organisasi. Kasus nyata ancaman siber pada UMKM, salah satu contohnya adalah meningkatnya serangan ransomware terhadap UMKM Indonesia. Menurut laporan, banyak UMKM menggunakan perangkat lunak populer seperti Microsoft Office, Teams, dan Skype yang sering menjadi target malware. Serangan ini biasanya terjadi karena kurangnya kesadaran dan akan keamanan siber. Penggunaan perangkat lunak, bajakan, atau sistem yang tidak diperbarui secara berkala. Sistem yang digunakan contohnya adalah cloud-based accounting dan e-commerce platform. Kemudian yang kedua ada marketplace dan media sosial untuk pemasaran. Yang ketiga adalah sistem pembayaran digital. Kemudian kelemahan yang ada yaitu yang pertama adalah kurangnya autentikasi multifaktor. Kemudian yang kedua, penggunaan kata sandi yang lemah. Yang ketiga, tidak adanya kebijakan keamanan data yang jelas. Kemudian yang keempat, terakhir adalah minimnya edukasi karyawan tentang ancaman siber. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu lakukan analisis ancaman, kerentanan, dan dampak terhadap bisnis tersebut. Ancamannya yang pertama adalah phishing, yaitu penipuan melalui email atau pesan yang mengelabui pengguna untuk memberikan informasi sensitif. Kemudian yang kedua ada ransomware, yaitu malware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan. Yang ketiga adalah social engineering, yaitu manipulasi psikologis untuk mendapatkan akses ke sistem. Kemudian kerentanannya adalah kurangnya proteksi endpoint, kemudian tidak adanya backup data yang teratur, dan yang ketiga adalah karyawan yang tidak terlatih dalam mengenali ancaman-ancaman tersebut. Kemudian dampaknya apa terhadap bisnis? Yaitu yang pertama, kehilangan data pelanggan dan reputasi bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah gangguan operasional akibat sistem yang terkunci. Kemudian yang terakhir adalah potensi kerugian finansial akibat pembayaran tebusan atau pemulihan sistem. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Tawarkan strategi manajemen keamanan siber yang
realistis, dan sesuai kemampuan organisasi. Nah, saya akan melakukan beberapa strategi manajemen keamanan siber yang religius bagi UMKM dan startup dengan anggaran yang terbatas. Strateginya adalah yang pertama, mengedukasi karyawan. Itu dilakukan bisa dalam bentuk pelatihan dasar tentang keamanan siber dan cara mengenali phishing. Kemudian yang kedua adalah dengan memakai autentifikasi multifaktor. Ini mengaktifkan verifikasi 2 langkah pada akun bisnisnya. Yang ketiga adalah backup data berkala. Itu bisa dengan menyimpan cadangan data di cloud atau perangkat offline. Yang keempat adalah penggunaan software legal. Nah, ini dimaksudkan untuk menghindari perangkat lunak bajingan yang rentan terhadap malware. Kemudian yang terakhir adalah dengan memakai firewall dan antivirus, menggunakan solusi keamanan gratis atau berbayar rendah seperti Windows Defender. Dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan mengenai tantangan terbesar dan cara mengatasinya. Tantangan terbesar bagi UMKM terhadap keamanan siber ini adalah kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keamanan siber. Karena banyak UMKM yang menganggap bahwa mereka tidak cukup besar untuk menjadi target serangan siber, padahal justru mereka lebih rentan karena sistem keamanan yang lemah. Cara mengatasinya yang pertama adalah dengan meningkatkan kesadaran, bisa melalui campaign, edukasi melalui webinar atau pelatihan gratis. Yang kedua adalah membuat kebijakan keamanan dengan menetapkan aturan dasar seperti penggunaan kata sandi kuat dan pembatasan akses data. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan komunitas dan pemerintah. Ini bisa dilakukan dengan mengikuti program literasi digital yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi teknologi. Dan yang terakhir adalah menggunakan solusi keamanan yang terjangkau dengan memanfaatkan layanan cloud dengan fitur keamanan bawaan. Nah, mungkin saya akan mengelaborasikan dari jawaban-jawaban tadi. Dapat disimpulkan bahwa keamanan siber ini bukan hanya masalah teknis, tetapi masalah budaya dan kesadaran. Dengan pendekatan bertahap dan realistis, UMKM bisa meningkatkan pelindungan mereka tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dengan keterbatasan sumber daya anggaran ataupun sumber daya manusianya. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS untuk matkul keamanan siber. Adapun bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.